Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Donghua Perfect World alias One Mei CG episode 133. Setelah penyergapan klan perang yang berada di ranah Dewa Surgawi, kini Si Hao membawa Yunzi pergi dari dataran darah. Seperti yang diketahui, alasan klan perang melakukan penyergapan itu untuk mencari orang-orang klan surgawi, yang membawa batu mandat surga. Dengan batu mandat surga, maka klan surgawi akan memiliki kesempatan untuk mencapai kejayaan seperti masa lalu, dan hal itu tidak diinginkan oleh klan perang. Dan salah satu batu mandat surga itu telah menyatu dengan tubuh Yunzi, sehingga kini calon istri kedua Bang Si Hao itu menjadi buronan. Tentu saja sebagai calon suami yang baik, Si Hao tidak akan membiarkan istrinya dibunuh begitu saja. Agar identitas aslinya tidak terbongkar, Si Hao memperkenalkan dirinya dengan nama Moshi, mengingat nama Si Hao maupun nama Huang telah menjadi incaran para master sekte di alam atas. Kini hanya tersisa Si Hao yang bisa melindungi Yunzi, pasalnya para ahli klan surgawi telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Ba Yunzi terluka, lalu Si Hao menggendongnya, dan akan pergi ke medan perang kuno yang diselimuti kabut yin dan aura berdarah. Meskipun tempat itu terkenal berbahaya, Si Hao tidak memiliki pilihan lain, demi berjuang dalam pelarian hidup dan mati ini. Begitu memasuki kabut yin yang bergolak, mereka langsung melihat sosok iblis kera, dan kera itu langsung melancarkan serangan. Namun dengan mudah Si Hao memblokir serangan itu, sehingga membuat iblis kera merasa terkejut, ada orang yang sanggup melawan kekuatan fisiknya. Tidak terkecuali Mbak Yunzi yang juga terkejut dengan kekuatan fisik Si Hao, karena mampu bersaing dengan kekuatan fisik iblis kera, yang setara dengan ahli alam api ilahi. Mbak Yunzi menjelaskan kalau medan perang kuno kaya akan energi yin, jadi makhluk yang muncul semuanya agak aneh. Iblis kera ini tidak mengembangkan kekuatan magis, jalan yang telah dilaluinya adalah murni penyempurnaan tubuh. Dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, iblis kera ini dapat bertahan melawan kekuatan magis, bahkan bisa dibilang hampir kebal. Si Hao merasa terkejut dengan penjelasan Yunzi, dia baru tahu ada kultivator jenis ini. Di sisi lain, iblis kera yang merasa tidak bisa menang melawan Si Hao, ia memilih untuk kabur. Si Hao sangat kepo dengan teknik kekebalan tubuh iblis kera itu, dan ingin mempelajarinya. Sehingga Si Hao memutuskan untuk pergi ke sarang iblis kera, untuk mencari teknik rahasia yang bisa membuat tubuhnya kebal terhadap kekuatan magis. Ketika sampai di sarang iblis kera, Si Hao melihat banyak sekali rumput jiwa darah yang sangat langka dan dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Namun, itu masih harus dimurnikan bersama dengan banyak obat spiritual lainnya, untuk mengeluarkan esensi rumput jiwa darah. Yunzi menjelaskan, alasan iblis kera memiliki fisik yang kebal terhadap kekuatan magis, karena kera itu sering mengonsumsi rumput jiwa darah. Si Hao menjadi tertarik, namun ketika akan memetik rumput jiwa darah, Si Hao harus berhadapan dengan iblis kera lagi. Kekuatan iblis kera ini lebih kuat dari yang sebelumnya, mungkin ia telah mencapai puncak alam api ilahi. Tapi Si Hao tidak gentar, mereka mengalami pertarungan hidup dan mati, namun berakhir kemenangan bagi Si Hao. Segera Si Hao memetik ratusan rumput jiwa darah, dan akan segera mengonsumsi secara langsung. Sebenarnya Mbak Yunzi sudah memperingatkan Si Hao untuk jangan memakan rumput itu secara langsung, karena dapat menyebabkan kematian. Alasan iblis kera itu bisa mengonsumsinya secara langsung, karena dia memiliki tubuh unik, yang tidak dimiliki oleh ras lain. Jika Si Hao ingin mengonsumsi rumput jiwa darah, maka ia harus memurnikannya dengan bahan obat spiritual lainnya, namun khasiatnya akan menurun. Dengan kepribadiannya Si Hao, tentu saja dia tidak takut dengan kematian, jadi dia tetap akan memakan rumput itu secara langsung, agar mendapatkan khasiat rumput jiwa darah sepenuhnya. Setelah memakan rumput itu, tubuh Si Hao merasa kesakitan, dan akan segera meledak. Kemudian Si Hao mengeluarkan beberapa teknik untuk menekan rasa sakit itu. Ba Yunzi merasa khawatir, namun Si Hao menyuruhnya untuk tetap tenang, karena Si Hao baik-baik saja. Lantas sikap keras kepala Si Hao ini mengingatkan Mbak Yunzi dengan seseorang di alam bawah, siapa lagi kalau bukan Si Hao. Ingat ya guys, di sini Si Hao belum memberitahukan identitas aslinya, dia menyamar dengan nama Moshi. Setelah beberapa hari menahan rasa sakit efek rumput jiwa darah, akhirnya Si Hao berhasil melewatinya. Kejadian itu membuat Yunzi terkejut, karena Si Hao mengonsumsi lebih dari 150 rumput jiwa darah, tapi dia masih bertahan hidup. Dan kini Si Hao memiliki kekuatan fisik yang kebal terhadap kekuatan magis, namun Si Hao hanya bisa menahan satu serangan saja. Meskipun belum mencapai level iblis kera, paling tidak Si Hao sudah memiliki kemampuan yang menakutkan itu. Setelah beberapa hari, kelompok tentara bayaran 100 burung,
yang dipimpin Gagak Emas dan burung pipit awan api kembali mengejar Yun Si dan Si Hao. Ada seorang pria parubaya duduk di punggung Gagak Emas, dia merupakan ahli dari klan perang. Karena batu mandat surga telah menyatu dengan tubuh Yun Si, seseorang dari klan perang menggodanya agar menikah dengan pemuda di klannya. Melihat calon istrinya digoda, Si Hao segera meminta Yun Si memilih siapa di antara mereka yang harus dibunuhnya. Secara alami ini juga merupakan kesempatan bagi Si Hao untuk mengetes seberapa kuat teknik kekebalan tubuh yang baru ia dapatkan. Ba Yun Si meminta ayangnya itu untuk segera membunuh orang-orang dari klan perang. Si Hao dengan sombong memprovokasi orang-orang dari klan perang, sehingga membuat pria parubaya marah, dan melancarkan serangan ke arah Si Hao. Namun, segera pria parubaya itu terkejut, karena Si Hao kebal terhadap kekuatan magis. Si Hao tidak mau berlama-lama lagi, dia segera mengepalkan tinju yang berisi teknik Kunpeng, teknik reinkarnasi, dan kemampuan ilahi Kaisar Petir. Kekuatan ilahi sangat mengejutkan dunia membuat ahli dari klan perang merasa ketakutan. Meski memiliki kekuatan dewa, ahli dari klan perang itu harus berakhir mengenaskan di bawah teknik kejam Si Hao. Setelah selesai membantai ahli klan perang dan Gagak Emas, Si Hao segera mengajak Yun Si pergi dari tempat itu. Dengan mengandalkan kemampuan penyusutan kekuatan, Si Hao dengan cepat membawa Yun Si pergi. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap Jumat, jam 9 di Tencent Video. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Perfect World episode 133, maka bisa nonton previewnya terlebih dahulu, sebelum Donghua lengkapnya rilis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine,